Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Kom. Selamat siang, teman-teman semua. Nama saya Mutiara Fitri Desanti dengan NIM 2050301071111056. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang hakikat sila-sila dalam Pancasila. Berbicara tentang hakikat berarti membicarakan tentang hal-hal yang hakiki atau mendasar. Demikian juga halnya dengan upaya memahami hakikat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila memiliki keluasan arti secara filosofis, maka dari pengertian pokok tersebut dapat diberi arti yang bermacam-macam. Antara lain, lanjut Pancasila sebagai dasar negara, yang artinya Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan proses panjang yang didasari oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia, serta melihat pengalaman bangsa-bangsa lain. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, merupakan sumber tata tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan bermasyarakat. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mempunyai fungsi pokok, yaitu sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan hidup bangsa. Untuk lebih jelasnya, gambaran Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia akan tampak pada rincian dan tujuan bangsa dan negara Indonesia dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian artinya gambaran tentang sikap dan perilaku atau amal perbuatan manusia yang khas yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain. Ciri-ciri khas kepribadian bangsa Indonesia tercermin dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Atas keyakinan yang demikianlah, negara Indonesia memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Dengan kata lain, di dalam negara Indonesia tidak ada dan tidak boleh ada paham yang meniadakan Tuhan Yang Maha Esa atau ateisme. Sebagai sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan sila-sila yang lainnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri sendiri, sesama manusia, maupun terhadap alam dan juga hewan. Kemanusiaan sendiri berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudi dan memiliki potensi. Kemanusiaan terutama manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia karena martabat kemanusiaannya. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif dan tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Beradab berasal dari kata adab yang artinya budaya. Jadi beradab berarti juga kebudayaan. Pada prinsipnya, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat dan hakikat manusia yang berbudi, sadar akan nilai, dan berbudaya. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh, tidak terpecah belah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan, atau biasa juga kita sebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia yang berdiam di suatu wilayah tertentu.
Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Jadi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat dan wakilnya. Lanjut. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945, makna keadilan sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur. Sila keadilan sosial dalam tujuan dari 4 sila yang mendahulinya merupakan tujuan bangsa Indonesia yang dalam bernegara yang perwujudannya ialah tata masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.